Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini hari Selasa tanggal 13 Agustus bertepatan dengan tanggal 9 Safar. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Mumtaz Islamic School dalam rangka kajian para guru. Yang pertama yang ingin Ana ingatkan, jangan lupa luruskan niat semata-mata karena Allah, karena ini adalah rutinitas kita para guru yang bisa jadi karena sebuah rutinitas membuat kita lupa bahwa ini adalah ibadah yang sangat agung. Tidak ada perasaan bahwa kita itu mau menuntut ilmu. Makanya harus terus saling mengingatkan, luruskan lagi niatan kita bahwa kita ini sedang beribadah dengan ibadah yang sangat agung, yaitu menuntut ilmu. Terkhusus lagi yang kita bahas sekarang adalah tentang masalah manhaj. Yang ini merupakan fondasi seseorang ketika beragama. Makanya harus lebih bersyukur lagi, selain kita mendapatkan ilmu secara umum, mendapatkan pahala secara umum, itu insya Allah kita akan beragama dengan agama yang benar. Di saat zaman sekarang banyak orang yang sudah mulai menyimpang belajar agama mereka. Nah, kitab ini meskipun kecil ya bentuknya, tapi Masya Allah faidahnya sangat besar. Judulnya As-Salafiyatu Qawa'idu wa Usul, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Ahmad Farid. Dan di kitab ini ada dua poin yang dibahas. Pertama, apa sih kaidah manhaj orang-orang yang bermanhaj salaf? Dan ini sudah dibahas sebelumnya, yaitu mereka yang selalu mengedepankan dalil daripada akal. Yang kedua, mereka akan menolak kalau ada nas itu ditakwil oleh pemikiran mereka sendiri. Dan yang ketiga, mereka yang banyak beristidlal, yang mereka ambil dalilnya itu dari Al-Quran dan hadis Nabi. Lalu pembahasan kedua tentang usul dakwah salafiyah, dan sekarang kita ada di poin ini. Bagi yang membawa kitab itu di halaman 26 di paragraf yang ketiga. Nah, Ana sekarang mau mulai membacakan, karena ini kajian kitab, pembacaan kitab. Maka Ana ingatkan mau para asatidah dan para sayyidah, karena mau dimulai, mari ya kita siapkan fokus, jangan sampai ngobrol, bercanda dan lain-lain. Syekh
Ahmad Farid hafizahullahu taala berkata, "Kaifa fahima qadiyatal Islam wa kaifa takunu da'watu ila Allah azza wa jalla ma qala inna Allah ba'athana bil hubbi fillahi aw lil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari aw li qadiyatil jihad bal qala inna Allah ibta'athana linakhruja man syaa min ibadatil ibad li'anna nasa ya'buduna al-ashjara wal ahjara wasyamsa wal qamara wal baqara wat tawaghita wal amwala wal hawa wasyayatina an-nasu ya'buduna alihatan muta'addidatan." Ini cara bacanya. Kaifa fahima qadiyatal Islam? Bagaimana seseorang faham tentang Islam? Wa kaifa takunu da'watu ila Allah azza wa jalla? Dan bagaimana agar dakwah ini semata-mata untuk Allah azza wa jalla? Maqala inna Allah ba'athana bil hubbi fillah. Tidak mereka mengatakan sesungguhnya Allah hanya mengutus kita untuk mencintainya. Aulil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tidak juga Allah itu mengutus kita hanya untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Auli qadiyatil jihad, atau hanya untuk berjihad. Bal qala, bahkan mereka ini berdakwah atau mengatakan innallaha ibta'atsana linakhruja man syaa min ibadatil ibad. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus kita agar kita bisa mengeluarkan linukhrija, bisa mengeluarkan orang tentu yang Allah kehendaki dari mengibadahi sesama hamba. Ingat, usul manhaj salaf itu diantaranya poin pertamanya adalah tauhid. Ini usul pokok dakwah salafiyah, itu mereka ingin menyelamatkan manusia agar selamat dari api neraka. Apa di antara poin terbesar agar manusia bisa selamat dari api neraka? Ajarkan tauhid. Ini di antara poin terbesar semua nabi dan rasul Allah utus. Dan kalau kita ngerasa kita ini menjadi generasi penerusnya, berarti kita pun harus berupaya untuk mengeluarkan orang dari mengibadahi hamba-Nya. Apakah ada orang yang saling mengibadahi antara makhluk dengan makhluk? Ternyata kan banyak. Syekh ingin mengajarkan kepada kita sekarang, kalau kita lagi menuntut, lagi berupaya agar manhaj kita ini bermanhaj salaf, maka harusnya di kehidupan kita itu kita bisa menerapkan tentang tauhid. Di antaranya, nggak boleh kita mengibadahi hamba sendiri. Apa sih ciri orang beribadah kepada hamba Allah atau makhluk? Kita harus tahu dulu apa itu ibadah. Kan kalau ibadah secara umum diartikannya al-khudu' wa tadallulu. Ketika ada orang yang al-khudu' merendahkan, tunduk, patuh kepada seseorang, tapi li'ajli ta'zim, karena ada unsur mengagungkan. Ujung-ujungnya nanti ketika orang tersebut memerintahkan, dia tunduk, patuh karena merasa orang itu perlu diagungkan, padahal ternyata perintahnya menyelisihi perintah Allah. Secara tidak langsung orang tersebut sudah mengibadahi orang tersebut, siapapun orang tersebut. Kalau zaman sekarang biasanya orang itu mengagungkan ustadz, kiai, kalau sekarang Habib,
Nah, ketika orang-orang yang diagungan ini memerintahkan, lalu dia malah lebih mengikuti perintah orang tersebut, padahal sudah jelas Allah melarangnya, maka secara tidak langsung dia tidak lagi bertauhid pada waktu itu. Kenapa? Ya karena dia beribadah kepada hamba, beribadah kepada makhluk. Padahal ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, dia sudah bersaksi di hadapan Allah tidak akan beribadah kepada siapapun. La ilah, kalimat ilah di sana kan dinafikan. Siapa ilah? Di antaranya ada arti min ibadatil ibad. Gak boleh ada seseorang diibadahi. Sepintas ya kita ini sering dengar ibadah itu. Ibadah itu harus karena Allah. Kita tuh gak boleh ibadah kepada siapapun. Tapi kadang-kala banyak orang yang nggak tahu arti ibadah. Dikira tuh yang namanya ibadah itu cuma sholat, puasa, zakat, hanya itu. Padahal ibadah itu sangat luas artinya. Di antaranya ketika orang lebih tunduk, lebih patuh kepada makhluk daripada tunduk dan patuhnya mereka kepada Allah. Lalu beliau mengatakan, di sini dikatakan li'annan nasa, karena sesungguhnya manusia ya'buduna asjar, beribadah kepada pepohonan. Pertanyaannya, ada nggak di antara sekarang kaum muslimin yang mereka beribadah kepada pohon? Kan kalau diginikan bahasanya, masa sih ada orang ibadah ke pohon? Mungkin secara terlintas kayaknya nggak bakalan ada, karena mereka tahunya ibadah itu sholat. Jadi dia sholat itu untuk pohon, kan nggak bakalan ada. Tapi kalau dia paham apa itu ibadah, ibadah itu adalah ketika seseorang meyakini bahwa ada yang bisa memberikan manfaat, ada yang bisa memberikan mudarat, kecuali Allah, hakikatnya dia lagi beribadah. Karena bentuk ibadah kepada Allah berarti dia harus mengetahui ibadah kepada Allah itu dari tiga sisi. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Berarti dia lagi beribadah kepada Allah. Dari mana sisi orang itu beribadah kepada pohon? Ketika dia meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Padahal dia harus meyakini yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan mudarat mutlak hanya Allah semata. Ternyata ini pun terjadi di zamannya Rasul dan beliau lagi hidup pada waktu itu. Antum kalau pernah mendengar di zaman Rasul itu ada orang yang menyembah pohon. Waktu itu terkenalnya Dzatu Anwat. Yang itu sudah langsung diingatkan oleh Rasul. Ya, di dalam sebuah hadis yang sahih, ketika Rasulullah mau berperang, ditakdirkan melewati sebuah daerah yang di sana ada orang yang menyembah pohon. Apa tuh yang dimaksud menyembah di sana? Ternyata mereka ini meyakini bahwa pohon ini bisa memberikan manfaat. Seandainya orang tersebut mau melakukan peperangan, pedangnya digantungkan, punya keyakinan bisa menang. Kalau orang itu mau bertani, berarti paculnya, koretnya, alat-alat bertaninya disimpan di dekat pohon itu, ada yang digantungkan, itu bisa meyakini nanti ladangnya bakal berhasil. Sekarang ada nggak kaum muslimin yang seperti mereka? Jawabannya masih ada ternyata. Apa buktinya? Ternyata masih ada kaum muslimin yang ketika mereka melewati sesuatu, apalagi sesuatu tersebut diyakini oleh daerah tersebut angker, sungil, banyak terjadi korban kecelakaan, sehingga tiba-tiba dengan sendirinya ketika kita lewat ke tempat tersebut, entah ada yang membunyikan klakson, entah ada yang langsung dengan perkataannya punten-punten,
numpang-numpang. Banyak tuh istilah-istilah tergantung daerahnya masing-masing. Secara tidak langsung orang tersebut pada waktu itu tidak bertauhid. Artinya lagi menyekutukan Allah. Padahal ciri dakwah salafiyah, mereka lebih mengagungkan tauhid. Harus tahu tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada orang yang lebih mengagungkan Allah. Ada orang yang lebih mengagungkan Allah. Ada orang yang meyakini ada sesuatu yang bisa memberikan manfaat dan madarat bahaya. Kan kalau antum iseng tuh tanya orang yang lewat tadi, kenapa mencet klakson, kenapa bilang numpang-numpang, punten-punten, jawaban yang sederhana dari mereka, nyameh salamat baik gitu. Berarti kan punya keyakinan yang bisa membuat mereka selamat itu tidak hanya Allah. Kalau mereka lupa, mereka betul-betul khawatir, ada rasa takut, khawatir celaka nantinya. Ada juga di antara kita nih, bukti. Antum pernah dengar ada orang yang nabrak meong, nabrak kucing? Bagaimana ritual mereka kalau nabrak kucing? Sampai betul-betul seperti orang yang penyelenggaraan jenazah manusia. Harus beli dulu kain yang putih, sampai kainnya juga 3 lembar. Begitu, dibungkusnya rapi. Gitu. Kalau ada orang yang tidak melakukan ritual tersebut, dia punya keyakinan dan was-was, ada rasa takut, bisa cilaka. Berarti dia punya keyakinan bahwa kucing bisa mencelakakan dirinya. Kehidupan yang semacam ini itu dianggap dia tidak melaksanakan tauhidnya dalam kehidupannya. Jadi tauhid itu tidak hanya difahami ketika orang hanya menyembah Allah saja, tidak. Tapi dia juga harus tahu bahwa ketika tidak boleh menyembah selain Allah, ternyata ada yang tidak difahami oleh mereka. Mengagungkan sesuatu, meyakini ada yang bisa memberikan manfaat, meyakini ada yang bisa memudaratkan selain Allah, itu pun bagian dari pelajaran tauhid. Nah, maka setelah kita tahu itu, sekarang nih antum bisa jadi ya pernah dengar bahwa di sini ada pohon keramat, di sini ada pohon besar. Apalagi orang-orang di sananya suka memberikan sesajen ketika malam-malam tertentu. Akhirnya karena kita belum belajar tauhid, kita pun agak takut kalau lewat di pohon tersebut. Sekarang setelah belajar ini gak perlu takut lagi, gak perlu ada was-was lagi ketika melewati pohon tersebut. Gak perlu pakai klakson lagi, punten-punten lagi, gak perlu. Seperti antum melewat di hadapan pohon-pohon yang lain, seperti antum melewati tempat-tempat yang lain, yang di sana tidak dianggap angker, tidak dianggap sungil, biasa saja, nggak perlu ngapa-ngapain. Jadi ternyata di zaman dahulu, di zaman Rasul itu ada yang menyembah pohon. Sekarang itu masih ada pewarisnya. Nah, ini fungsinya kita belajar di sini biar kita tahu itu bukan bagian dari manhaj salaf. Awas ya, kita ngomong manhaj salaf itu berarti singkatan. Itu bukan bagian dari ajaran Nabi, ajaran para sahabat, para tabi'in, dan bukan, itu bukan ajaran Islam, bukan. Ya, anak Islam nggak pernah mengajarkan semacam itu. Wal ahjara, karena sesungguhnya manusia ada juga yang beribadah kepada ahjar, kepada batu. Kira-kira sekarang masih ada orang yang ibadah kepada batu? Ada juga, terkhusus yang suka pakai batu ali, yang mereka meyakini batu ali ini ada khodamnya. Itu sembarangan batu ali. Kalau di pasaran batu ali itu harganya misalkan cuma 30.000, ini mah bisa jadi 1.300.000.
Jadi begitu. Kenapa? Karena berpikir ini bisa memberikan manfaat. Kalau mau dipakai bisa membuat selamat, hoki bahasa sekarangnya. Tapi kalau lupa nggak ke bawah, aduh, ada was-was. Kadang-kadang bentuk batunya tidak jadi batu ahli, tapi bentuknya gelang, tapi bentuknya kalung. Itu juga ada sekarang yang memakai. Jadi meyakini bahwa ada orang yang bisa selamat gara-gara pakai gelang yang terbuat dari batu tertentu. Apa hubungannya selamat dengan batu? Dulu pernah rame ya, banyak diiklankan di televisi. Ada batu tertentu dia bisa menyehatkan. Nah itu harus diteliti dulu, apakah benar ada batu yang isinya bisa menyehatkan. Kalau secara ilmiah tidak ada sama sekali, ini sudah termasuk syirik. Karena kita harus yakin yang menyehatkan mutlak Allah, yang membuat kita sehat Allah. Sampai-sampai di zaman Rasul ada tuh seorang perempuan yang membawa anak kecil, di tangannya ada gelang. Yang oleh Rasul ditanya, itu apa tuh? Karena ini minal wahinah. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud ini untuk mencegah agar tidak terkena penyakit. Kalau dia lagi sakit agar dia sembuh. Oleh Rasul langsung dilepas dengan bersabda, kamu jangan pakai ini karena kamu akan semakin lemah. Apa yang dimaksud? Semakin lemah imannya kepada Allah dan akan semakin sakit. Nah sekarang ada orang tuh yang menggunakan batu sebagai apa? Sebagai penyembuh. Entah tuh sekarang gimana nasibnya tuh ponari yang pakai batu sehingga orang bisa sembuh. Yang mengerikan itu air kecomberannya malah diambilin. Waliyadzubillah. Ya gara-gara dia punya batu tuh. Ya. Hati-hati, kita sudah belajar akidah, tauhid. Nggak boleh punya kepercayaan bahwa batu bisa menyembuhkan. Berarti dia sedang melakukan kesyirikan, bukan ahli tauhid. Dia bisa terancam. Apalagi kalau benar-benar meyakini batu itu yang bisa menyembuhkan. Sudah itu syirik akbar. Kalau ada orang yang meyakini, kita mah meyakini Allah yang menyembuhkan, cuman melalui perantaraan batu, itu kata para ulama kita itu syirik asghar. Jadi tetap jatuhnya kepada syirik dan itu dosa besar. Kenapa? Karena tidak ada hubungannya sehat dengan batu. Itu yang menyebabkan kenapa tetap dihukumi syirik. Kalau kita berobat, kenapa dibolehkan oleh Nabi? Karena memang ada muta'aliknya. Ya memang karena memang ini ada keterkaitannya, maka kita diperintahkan untuk berobat. Tapi yang tidak ada keterkaitannya sama sekali, ini bisa langsung jatuh kepada kesyirikan. Wal ahjar ya, wasyamsa wal qamara. Ini sering keluar langsung dalam Al-Qur'an. Makanya dalam Al-Qur'an itu ada yang berbunyi la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillah. Ini tanda bahwa memang dulu ada orang yang beribadah kepada matahari, kepada bulan. Sehingga Allah ingatkan nggak boleh ibadah kepada keduanya. Kalau zaman sekarang ada orang yang ibadah kepada matahari dan bulan. Di antara tandanya, di antara tandanya ada orang yang berbuat syirik gara-gara matahari dan bulan. Gimana bentuk perkataan mereka? Duh, lamun matahari mah bangsal teh moal panas. Ini bentuk perkataan kesyirikan. Amwal garing. Ya. Gitu lamun ditakdirkan matahari mah. Gitu. Jadi dia dengan perkataan yang disandarkan mutlak kepada matahari, ini dalam pelajaran tauhid bermasalah. Nah, ini dalam kehidupan kita. Orang yang bermanhaj salaf itu biasa diingatkan kalau memang rasa manfaat dari matahari itu terasa, maka ucapan ya alhamdulillah dulu biar kita tetap kepada Allah.
untuk mengingatkan. Terus jangan diserikatkan antara Allah dengan matahari. Makanya kata para ulama kita, kalau merasa ada makhluk yang bisa memberikan manfaat, jangan diserikatkan, tapi dengan kalimat summa. Alhamdulillah, kemudian arah gitu. Ini dalam rangka menepis agar kita tidak berbuat syirik. Karena tidak ada yang setara dengan Allah. Allah yang memberikan manfaat, masa ada juga yang bisa memberikan manfaat yaitu matahari? Tidak. Gitu. Anda ada dalam sebuah hadis, la taqul masya Allah wa syi'ta, walakin qulu masya Allah summa syi'ta. Jadi nggak boleh kita mengatakan, apalagi ini sudah jadi latah, namun ente mah teuing saya masih keneh hirup atau henteu, namun ente teh ngabantuan mah teuing anak teh masih keneh bisa bernafas henteu. Nah, ini kalimat-kalimat yang menunjukkan tidak adanya tauhid dalam kehidupannya. Jadi hati-hati ya, sekali lagi, tauhid itu tidak hanya difahami harus ibadah kepada Allah. Ternyata dalam kehidupan yang nyata banyak orang yang melanggar tauhid dan jatuh kepada kesyirikan. Jadi kalau kita ngerasa memang sekarang mendapatkan manfaat dari matahari, nah cara bicaranya harus benar. Wal baqar, adakah orang yang menyembah bakor, sapi? Ternyata kan ada. Ternyata ada, dan malah ini kasusnya sudah sangat parah. Masa gara-gara sapinya berwarna putih, ya, dianggapnya apa? Dianggapnya punya manfaat. Jadi kalau dia makan sayuran, dibiarkan, nanti akan berkah dagangannya. Begitu. Ini kan diantara bukti bahwa seseorang menganggap makhluk yang bernama sapi tadi bisa memberikan manfaat dan mudarat. Sekarang tinggal diapain? Tinggal dikiaskan. Dulu sapi, sekarang apa yang sering? Ada orang yang punya burung karena ngerasa burungnya ini bisa memberikan apa? Manfaat karena menangan baik. Oh, lamun ente magur misalkan marana si jagur. Gitu. Ini ternyata dalam kehidupan jadi seperti itu. Lohan. Atau malah kadang-kadang begini. Ya, bentuk kesyirikannya tuh ketika si burung peliharaannya, hewan peliharaannya mati. Gitu. Dia mengatakan, ya Allah, kenapa dia mati? Seakan-akan tidak percaya lagi dengan kekuasaan Allah. Kalau dia nantinya sakit, dia obatin, tuh, untung diobatan jadi waras. Kehidupan yang nyata, banyak orang yang sudah meninggalkan tauhid sekarang. Kenapa? Ya karena mereka sudah jarang membahas masalah tauhid. Padahal tauhid inilah yang membuat orang itu bisa selamat nanti kelak di akhirat. Ya, wat tawaghid wal amwal, hati-hati nih. Kita bukan berarti tidak penting mencari uang. Amwal itu uang. Bukan berarti kita tidak perlu uang, bukan. Tapi karena uang, kadang orang melakukan kesyirikan. Karena uang. Ya. Kadang-kadang lupa. Mudah-mudahan karena kita masih sering diingatkan, hati-hati tuh pas mau nyari nafkah, luruskan niat semata-mata karena Allah. Istri kita, ya karena kita yang kerja, istri kita juga harus diingatkan. Kadang-kadang ada kata-kata istri kita yang membuat kita juga tidak bertauhid. Misalkan kata istri kita, iya Pak, silahkan berangkat kerja biar nanti dapat uang. Begitu. Seakan-akan yang memberikan uang itu kerjaan tersebut. Ya, mengkikis akidah sedikit demi sedikit. Iya Pak, silahkan bekerja biar nanti anak-anak kita bisa tinggi sekolahnya. Ini kan secara tidak langsung yang praktek tauhid dalam kehidupan sehari sudah mulai terkikis. Sekali lagi penyebabnya adalah karena kita sudah mulai jarang lagi mempelajari tauhid. Sehingga taunya yang namanya ibadah itu hanya kepada Allah berupa sholat, puasa dan seterusnya. Kalau kehidupan sehari-hari itu tidak dianggap adanya tauhid dan kesyirikan.
Ya, wal hawa nafsu wasyayatin, para syaitan. Ini udah jelas ya, yang membuat orang jadi tidak bertauhid. An-nasu, dan manusia secara umum, ya'buduna alihatan muta'addidatan. Mereka beribadah kepada Tuhan yang sangat banyak. Makanya kan dalam tauhid itu la ilaha. Kenapa dinakirahkan? Karena saking banyaknya Tuhan. Tadi di antara contohnya di sini disebutkan ada manusia, makhluk, pohon, batu, dan seterusnya, sangat banyak. Mudah-mudahan karena kita saling terus mengingatkan, itu akan terus teringatkan lagi bahwa kita yang mengaku kita ini lagi meniti manhaj salaf, berarti kehidupannya pun ya harus seperti manhaj salaf. Dia langsung merealisasikan tauhid di dalam kehidupannya, bukan hanya ucapannya saja bahwa dia beribadah kepada Allah. Alhamdulillah, ternyata sudah jam 3 ya, malah lebih 4, mohon maaf. Insyaallah nanti diteruskan lagi di pertemuan yang akan datang. Ternyata masih di halaman 24 ya, 26. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.